Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patrick Kluivert dipecat. Ya, PSSI resmi memutus kerjasama atau mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan staf pelatihannya. Memang ya gak ada alasan gitu buat mempertahankan dia. Apa gitu? Alasan dengan dasar apa kita harus mempertahankan pelatih seperti dia? Dia mulai melatih timnas Indonesia sejak awal tahun ini, sejak bulan Januari kan. Sejak awal Januari, berarti sampai sekarang sekitar 8 bulan, sudah beberapa pertandingan, tetapi ya permainan permainan Indonesia seperti apa? Tidak jelas. Dia mau eh, menyerang, bermain menyerang, atau ball possession, atau pragmatis, counter attack, gak jelas gitu. Eh, Gaya bermainnya itu belum belum kelihatan. Ya masa udah 8 bulan kan, gak kelihatan sama sekali. Dan dia itu pelatih yang tidak bisa membuat atau memunculkan solusi di tengah-tengah pertandingan di atas lapangan. Dua pertandingan terakhir di round 4 itu adalah bukti nyata dia itu miskin taktik. Laga pertama melawan Arab Saudi, line up bermasalah. Oke lah, banyak yang tidak setuju, tapi ya itu memang hak dia, dia yang paling tahu kondisi pemain seperti apa. Tetapi ketika dia menurunkan line up, menyusun line up, siapa aja yang turun di babak pertama, ketika pilihan dia itu tidak berjalan, maka kan dia harus tanggung jawab dong. Dia harus punya solusi. Bila line up ini tidak berjalan, maka apa yang dia lakukan? Itu tidak terjadi di pertandingan pertandingan lawan Arab Saudi. Padahal ya itu pertandingan sangat penting. Pertandingan yang sangat penting. Dia tahu siapa yang juara grup, dia akan lolos ke Piala Dunia. Itu akan membuat sejarah untuk negara Indonesia, akan membuat sejarah untuk para pemain, bahkan untuk CV dia sendiri. Dia akan punya CV pelatih yang pernah meloloskan negara yang tadinya belum pernah masuk Piala Dunia, mengantarkan ke Piala Dunia. Itu akan tertara di CV dia. Tapi apa yang dilakukan? Di pertandingan pertama, dia turunkan line up, turunkan pemain. 11 pertama tidak berjalan, dia tidak lakukan perubahan apapun. Dia hanya melakukan pergantian Beckham di babak pertama. Padahal yang paling krusial itu memang Beckham harus diganti. Tapi kan di tengah itu Mark Locke, di kanan Sayuri. Yang harus itu tidak berjalan dua orang itu. Mark Locke dan Joy itu belum pernah bermain barengan. Di laga terpenting dicoba bermain bareng. Gak jalan, gak berubah, gak ada perubahan. Dan dimainkan 90 menit. Di sisi kanan, Yakob. Yakob sangat kerepotan di laga lawan Arab Saudi. Tetapi dia tidak mengganti, tidak menimbulkan solusi. Walaupun ya tidak diganti, masukkan Sandy, dia naik ke depan. Yakob lebih bagus untuk menyerang, kan bisa gitu. Itu gak dilakukan. Akhirnya kita kalah 3-2. Dua gol kita pun itu dari penalti, gak ada dari open play. Lalu di laga melawan Arab Saudi, laga melawan Irak, laga kedua. Babak pertama kita main bagus, itu harus diakui. Kita bermain bagus, tetapi masalah kita dari dulu, dari pelatih sebelumnya belum bisa dia selesaikan, yaitu mencetak gol. Kita selalu kesusahan untuk mencetak gol.
Laga di babak pertama melawan Irak kita mendapatkan beberapa peluang, tapi tidak ada yang bisa menjadi gol. Di babak kedua, Irak ganti strategi. Bisa menembus pertahanan kita. Dan Patrick tidak mempunyai strategi bandingan. Dia tidak mengubah strategi. Udah tahu ini Irak, udah mengubah strategi, dia bisa mengatasi strategi kita, strategi awal kita, dan dia tidak mengubah apapun. Tetap dengan strategi awal. Akhirnya apa? Kita kebobolan 1-0. Dan kita tidak bisa membuat gol. Gugur sudah. Hilang sudah momentum paling dekat dengan Piala Dunia. Tambah marah lah supporter sepak bola, pecinta sepak bola Indonesia. Apakah dia salah? Iya, tapi tidak sepenuhnya kesalahan dia. Dia memang yang paling bersalah adalah, kan dia itu direkrut. Yang paling bersalah adalah yang merekrut dia. Yang merekrut dia itu udah tahu lah, kita semua udah tahu CV dia seperti apa di kepelatihan. CV dia jelek, dia belum punya pengalaman, gak punya CV yang bagus gitu sepanjang dia melatih. Memang dia menjadi pemain yang bagus saat menjadi pemain, tetapi saat dia menjadi pelatih, timnas Curaçao diacak-acak sama dia. Di klub Turki gagal juga. Lalu dia direkrut berdasarkan dengan ya cuma datang di interview saat malam Natal. Coba. Gara-gara dia mau di interview saat malam Natal, dia bisa menggantikan pelatih yang sedang dalam progres sebetulnya. STY itu belum gagal gitu. Dan sejauh itu bisa termasuk berhasil. Kita di posisi peringkat ketiga waktu itu di grup kan, waktu sama STY. Dan kita yakin kalau tidak diganti pun kita akan menang lawan Bahrain sama Cina. Kita akan menang. Bahkan lawan Australia pun kita itu udah kayaknya bisa menang nih. Kan banyak pemain Australia yang cedera waktu itu. Tapi apa? Ganti pelatih. Tiba-tiba gaya bermain berubah. Langsung nyerang. Akhirnya 5-0. 5-1. 5-1 kita dibantai. Lawan Jepang 6-0. Nggak ada shot on target. Di round 4 udah tahu gaya bermain seperti itu dicoba waktu September, FIFA Match Day ya. Udah coba. Kita itu gak bisa mencetak gol dengan gaya bermain seperti itu lawan Lebanon. Diterapkanlah di Arab di round 4. Ya gagal. Dan ya tuntutan dari pecinta sepak bola semakin besar ke PSSI untuk bertanggung jawab atas kegagalan ini. Akhirnya dipecatlah si Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dipecat. Itu keputusan yang seharusnya diputuskan, keputusan yang benar. Tetapi dampaknya jadi rugi gitu. PSSI jadi rugi 2 kali. Yang pertama, PSSI harus membayar kompensasi ke STY.
Itu pun belum lunas, masih dicicil. Ke STI aja masih dicicil. Sekarang harus bertambah lagi, harus membayar lagi ke Clivert, bahkan bersama staf kepelatihannya. Apalagi staf kepelatihan Patrick itu kan banyak, 18 orang. 18 orang bermain seperti itu, coba. Kita punya tim analis, tetapi kayak nggak punya. Kita kayak yang gelap gitu dengan eh, gaya bermain lawan kita waktu dipegang oleh Kluivert. Nah, yaitu selamat membayar lah ya, PSSI selamat membayar, itu kesalahan mereka sendiri. Itu kesalahan mereka sendiri dan ya harus jadi pelajaran. Sekarang kursi kepelatihan kosong dan jangan diulangi lagi. Kita butuh merekrut pelatih itu harus dengan track record yang bagus gitu. Dilihat dari CV-nya. Pak Erick Thohir kan ya tidak ada yang meragukan di dunia olahraga, apalagi sepak bola. Ya masa merekrut pelatih gara-gara datang interview di malam Natal? Apalagi sekarang Oktober, November, Desember. Takutnya diulangi lagi itu. Ada pelatih antah berantah dari mana mau diinterview malam Natal diterima. Jangan diulangi lagi ya. Harus jadi pelajaran, harus kita lihat dulu CV-nya seperti apa, apakah cocok atau enggak. Mumpung sekarang masih ada waktu dan sekarang harus cepat. Harus cepat, tetapi jangan gerasak gerusuk. Harus cepat dan tepat memilih pelatih. Karena kan kita masih mempunyai Piala Asia 2027. Dan PSSI harus sekalian gitu. Sekalian kalau mau rekrut pelatih, kasih target Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Pilih pelatih yang memang berpengalaman, setidaknya masih membuat kita percaya gitu. Maka kita kan mungkin pecinta sepak bola akan lebih percaya lagi untuk lebih bisa menerima untuk proses 5 tahun ke depan. Pasti kita akan nuntut di 2030 kita masuk Piala Dunia. Kenapa? Karena ya momentum paling penting, momentum yang paling memungkinkan kita digagalkan sih. Oh, dan ada yang bilang kita kan bukan hanya faktor pelatih aja, faktor kualitas pemain juga kita kalah. Kalah dari mana? Justru secara kualitas pemain, individu pemain, kita itu menang loh. Pemain kita deh, Jay Ijes, Sassuolo, Serie A, reguler. Kevin Dix, Bundesliga, starter. Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis, starter di klub besar Lille. Dean James, starter di Eredivisie. Dan selalu bermain bagus di klub-klubnya. Sedangkan Arab dan Irak, mayoritas pemain mereka itu bermain di liga lokal mereka. Arab paling siapa? Saud Abdul Hamid yang di Ligue 1 Prancis. Di Irak, Ali Jasim Komo belum bermain. Setahu saya gitu. Kalau nggak salah dia belum bermain. Bahkan musim lalu dia itu dipinjamkan ke Almer, bermain sama Tom Hay. Di Almer pun dia itu cadangan. Ali Jasim itu. Tom Hay starter di Almer.
Secara kualitas pemain kita menang, tapi kita kalah dari kualitas pelatih. Itu Arab dan Irak dilatih oleh dua orang yang memang berpengalaman melatih dan membawa negara ke Piala Dunia, sedangkan kita tidak. Pelatih Patrick Kluivert, dia itu berpengalaman untuk mengacak-ngacak timnas Curaçao, dan sekarang kita korban kedua. Nah kan bulan depan ada FIFA Matchday lagi di bulan November. Nah nggak tahu tuh Alex Pastor apa ikut dipecat atau enggak. Ya dan sekarang lebih pelik lagi gitu untuk memilih pelatih. Karena kan Pak Erick Thohir udah investasi banyak gitu eh, di di banyak posisi gitu kan. Eh, Direktur teknik, bahkan kan udah dari U20, U23, bahkan ke senior udah sama Belanda semua. Tadinya kan biar berkesinambungan, kedua gaya bermainnya sama. Kan sekarang kalau kalau yang U20 dan U23 ikut diganti, berarti kita mulai dari nol lagi semua. Tapi kalau gak diganti, punya hanya di tim senior aja, berarti PSSI harus memilih pelatih yang bisa cocok dengan U20 dan U23 agar nanti gaya bermainnya sama. Apalagi kan 2030 berarti yang U17 Kosnova itu harus difokuskan untuk 2030 Piala Dunia. U17 berarti kan mereka nanti sekitar udah umur 21 22, dan banyak yang menginginkan STY balik. Kalau STY balik, yang pertama dia itu akan agak sulit. Yang pertama dia akan mempertimbangkan, kan dia itu udah keluar sebagai hero. Kalau dia masuk dan dari nol lagi, berarti beresiko besar nanti kalau dia gagal, status hero-nya itu akan hilang. Lalu dan dia juga pasti akan memberi persyaratan yang lebih rumit dengan pengalaman dia sebelumnya diperlakukan tidak baik oleh PSSI. Dan ya menurut saya jangan STY, karena nanti akan ada kebelah dua lagi, mending yang lain tapi menjanjikan, pelatihnya itu punya CV bagus, minimal berpengalaman lah, dan ya targetnya pun harus jelas gitu. Kan dari akhir-akhir kepelatihan STY pun udah gak jelas, katanya AFF untuk usia muda gak ada target, makanya STY membawa U22 ke AFF. Akhirnya gagal. Setelah gagal, targetnya terbaik pada semifinal. Kalau terbaik kan juara gitu. Ya masa kita punya target juara bawa U22? Di sana kan targetnya gak jelas. Lalu Kluivert, pertama dia ditunjuk agar mempunyai peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Berarti kan targetnya lolos Piala Dunia 2026. Terus ke sini, oh bukan 2026 tapi 2030. Kalau 2030 kan kenapa harus ganti STY? Harus ganti kepelatihan. Kalau targetnya 2030. Mumpung sekarang kita masih punya waktu, masih banyak waktu nih sekitar 5 tahunan untuk ke Piala Dunia 2030. Harus betul-betul dari sekarang targetnya harus jelas, apakah jangka panjang atau jangka pendek. Kita targetkan 2030 misalkan, berarti ya kita harus terima kalau di awal ceplok-ceplokan hasilnya. Tapi setidaknya kalaupun hasilnya jeplok-ceplokan di awal, tetapi kan setidaknya ada sesuatu yang bisa dilihat, ada sesuatu yang diharapkan. Misalkan ada perkembangan dari gaya bermain mulai solid, terus walaupun hasilnya belum kelihatan, tapi kan itu target jangka panjang. Lalu untuk kedepannya jangan lagi ada orang-orang dari PSSI yang
yang mengadu domba, yang memicu konflik lah. Yang kemarin kan waktu di round 3, STY 6 match 6 poin, sedangkan ini 3 match atau 4 match 6 poin. Berarti kan lebih baik. Dari mana lebih baiknya? Kalaupun nggak diganti, kita yakin kok udah dapat 6 poin lawan Cina dan Bahrain. Kecuali kalau lawan Jepang kita menang waktu itu, dan lawan Australia kita menang, ya bisa dibilang dia lebih bagus dari STY. Tapi kan kita sama STY dibobol 4-0 oleh Jepang. Dia sama dia 6-0. Di sama Australia kita draw. Kita seri. Sama dia dibobol 5-1. Lebih baik dari mananya kan? Ya narasi-narasi seperti itu gak boleh lagi ada. Apalagi kan dari exco, dari kepengurusan, dari orang-orang dalam. Kita kawal terus perekrutan kepelatihan baru nanti, pelatih baru. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, cara perekrutannya seperti ya gak serius gitu. Setelah ini kan pasti tuntutan kita ya di 2027 bukan tidak mungkin ada yang menuntut untuk juara di Piala Asia. Setelah kemarin kita digagalkan di kualifikasi ke Piala Dunia. Dan untuk 2030 pasti kita akan menuntut untuk lolos ke Piala Dunia. Karena kemarin kita digagalkan di satu langkah terakhir. Kita tinggal selangkah ke Piala Dunia, kita digagalkan, pasti kan nanti kita akan menuntut lebih jauh, melangkah lebih jauh, yaitu lolos ke Piala Dunia. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.